Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penggunaan antibiotik untuk profilaksis, dan ada satu lagi yang untuk terapi, yaitu pada pneumonia, baik itu CAP maupun HAP. Bagaimana prinsip antibiotik profilaksis? Antibiotik profilaksis diberikan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya ILO atau infeksi luka operasi. Beberapa juga menyebut sebagai IDO atau infeksi daerah operasi. ILO sendiri dinyatakan sebagai sebuah infeksi atau sebagai sebuah gangguan jika terjadi dalam 30 hari setelah operasi, tapi dapat pula pada pemasangan implan terjadi setelah 90 hari bahkan sampai 1 tahun. Kalau pada kasus yang non pemasangan implan, ILO dapat terjadi kebanyakan pada hari ke-5 sampai hari ke-14 pasca operasi. Bagaimana bentukan dari ILO tersebut? ILO ini merupakan gejala yang serupa dengan infeksi pada kulit dan jaringan lunak, kemudian ditandai dengan kemerahan lokal, suhunya hangat, mengeras, kemudian ada nyeri tekan atau sensitif terhadap palpasi. Gejala infeksi sistemik juga bisa jadi muncul seperti demam, takikardi, dan leukositosis, dan ini juga tergantung dengan luasnya infeksi. Apa saja organisme penyebab ILO? Antara lain tergantung pada kelas operasinya. Pada operasi atau pembedahan bersih, yang muncul adalah flora normal kulit, yaitu bisa Streptococcus, Staphylococcus aureus, dan bisa koagulase negatif Staphylococcus atau KONS. Tetapi pada pembedahan yang bersih terkontaminasi, sifatnya dapat muncul gram negatif batang, Enterococcus, maupun flora normal kulit. Bagaimana tingkat kedalaman dari terjadinya ILO tersebut, atau di sini disebut sebagai soft tissue site infection. Bisa jadi ini bentuknya yang masih superficial atau pada level yang masih sangat dangkal, tetapi dapat juga sampai ke deep incisional maupun bisa sampai mengenai organ space soft tissue infection atau ILO. Oleh karena itu, untuk mencegah ini semua, dilakukan pemberian antibiotik profilaksis sesuai dengan pedoman nasional dari tiap negara. Tetapi intinya adalah mengatur bahwa ILO ini diberikan antibiotik yang masih levelnya sangat rendah atau paling rendah, dengan harapan jika nanti terjadi infeksi yang cukup berat pasca operasi, masih bisa diberikan antibiotik untuk terapi yang cukup kuat. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 pada pedoman antibiotik, di sini disebutkan bahwa ada klasifikasi dari jenis-jenis operasi, yaitu bersih, bersih terkontaminasi, terkontaminasi, atau kotor. Dan di sini kriterianya tergantung dengan apakah membuka saluran-saluran yang menyebabkan terjadinya teknik aseptik. Misalnya pada bersih ini tidak ada inflamasi akut, atau pembedahan yang membuka gastrointestinal atau saluran yang lain tidak ada, kemudian tidak terjadi kegagalan pada teknik aseptik, dan luka yang tertutup. Di sini terjadi risiko infeksi diperkirakan sekitar lebih dari 5%. Pada yang selanjutnya, itu bersih terkontaminasi, ini pembedahan mulai membuka beberapa saluran, kemudian ada kontaminasi yang nyata,
dan ini risiko infeksinya lebih dari 10%. Sementara pada terkontaminasi dan kotor, ini yang tidak disarankan diberikannya antibiotik profilaksis, tetapi antibiotiknya adalah untuk terapi. Jadi antibiotik profilaksis hanya diberikan pada kelas operasi yang bersih dan bersih terkontaminasi. Di sini ada pula pedoman yang menyatakan bahwa beberapa pembedahan tidak memerlukan antibiotik profilaksis, yaitu pada head and neck surgery, facial surgery, kemudian operasi pada telinga, kemudian juga laparoskopik atau gallbladder surgery, hernia, endoskopik, apalagi partus normal dan pemasangan IUD. Kejadian aborsi juga tidak memerlukan, apalagi kateterisasi. Bahkan operasi ortopedik yang tanpa pemasangan implan pun tidak direkomendasikan diberikannya antibiotik profilaksis. Yang menjadi pertimbangan selain jenis dari antibiotiknya, tetapi yang jauh lebih penting adalah kapan atau saat diberikannya antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis ini diinginkan agar pada saat dilakukan insisi kadar antibiotik masih cukup tinggi. Oleh karena itu disarankan untuk diberikan 30-60 menit sebelum terjadinya insisi. Atau kalau menggunakan quinolone bisa sampai 120 menit. Dan jika diduga atau bahkan telah terkonfirmasi sebelumnya bahwa pasien ini memiliki kolonisasi MRSA, maka perlu ditambahkan pemberian dosis tunggal untuk vancomycin sebelum operasi selain nanti diberikan dengan antibiotik yang direkomendasikan untuk profilaksi. Pemberiannya selalu dalam dosis tunggal. Kemudian kapan antibiotik profilaksis ini masih dianggap sebagai profilaksis bukan terapi, dan ini sering terjadi di rumah sakit bahwa pasca operasi lebih dari 24 jam biasanya pasien juga ada yang masih diberikan antibiotik bahkan dibawa pulang. Maka kalau yang namanya adalah antibiotik profilaksis yang sesungguhnya, pemberiannya boleh dilanjutkan tetapi hanya maksimal 24 jam pos operasi, tidak lebih dari itu. Kemudian selama operasi juga dapat pula terjadi adanya lamanya operasi yang panjang, misalnya lebih dari 3 atau 4 jam. Dapat pula terjadi munculnya perdarahan dalam jumlah besar, yaitu di atas 1500 mili. Dalam keadaan seperti ini maka disarankan untuk memberikan dosis ulang dari antibiotik profilaksis tersebut atau namanya redosing. Redosing itu memberikan antibiotik jenisnya sama, dosisnya masih dosis seperti yang awal diberikan. Jadi bukan menambahkan hal yang lain, bukan menambah dosis, atau bahkan bukan mengganti jenis antibiotik. Itu yang perlu ditekankan dalam prinsip redosing antibiotik profilaksis pada kasus-kasus bedah. Ini pada American Journal Health System of Pharmacy ini juga dinyatakan beberapa jenis antibiotik yang direkomendasikan untuk antibiotik profilaksis. John Hopkins juga menyatakan hal yang mirip. Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil dari beberapa sumber tersebut. Kalau di sini dinyatakan bahwa di negara lain sangat mungkin apa saja yang diberikan adalah bisa jadi tidak hanya antibiotik yang masih generasi-generasi awal seperti ampicillin, kemudian cefazolin, cefuroxim, tetapi sangat mungkin ada juga ampicillin sulbactam. Bahkan kalau kita lihat ada juga yang memberikan ceftriaxone, bahkan ciprofloxacin misalnya. Bahkan ada juga golongan carbapenem,
aminoglikosida dan juga metronidazol misalnya. Tetapi prinsip di Indonesia, karena kita tahu negara kita ini adalah negara tropis dengan tingkat infeksi yang sangat besar, maka pemerintah memberikan panduan bersama dengan tim PPRA nasional agar kita masih memiliki antibiotik yang bisa kita gunakan jika nantinya pos operasi ada terjadi infeksi yang berat, maka kita menjaga. Antibiotik profilaksis yang boleh diberikan adalah cefalosporin generasi 1 atau 2, yaitu cefazolin atau cefuroxim. Tetapi pada keadaan di mana pasien ternyata memiliki alergi terhadap beta-lactam, maka dapat diberikan vancomycin atau clindamycin. Kalau kita lihat di sini cefazolin, yang penting adalah pada antibiotik profilaksis yang digunakan pada pasien dewasa ada dosis yang penting, karena ini nanti menjadi salah satu surveillance untuk PPRA di sebuah rumah sakit untuk menentukan rasional tidaknya pemberian antibiotik profilaksis, yaitu untuk cefazolin ini bisa kita lihat bahwa dosis yang disarankan adalah 2 gram ya, jika berat badannya kurang dari 120 kg. Jika lebih dari 120 kg, maka harus diberikan 3 gram. Sementara untuk anak bisa menggunakan 30 mg per kilogram berat anak. Tapi untuk cefuroxim, semuanya tanpa memandang perbedaan berat badan, maka pada pasien dewasa diberikan 1,5 gram dan pada anak 50 mg per kilogram berat badan. Kalau kita lihat di sini, ini redosing yang disarankan untuk cefazolin maupun cefuroxim adalah sekitar 4 jam. Oleh karena itu tadi Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pada operasi yang diperkirakan atau dilakukan ternyata lebih dari 3 jam perlu dilakukan redosing, atau juga pada terjadinya bleeding di atas 1500 ml. Maka di sini penting sekali untuk menegakkan bahwa hanya cefalosporin generasi 1 atau 2 saja yang digunakan untuk antibiotik profilaksis, karena kita prinsipnya adalah menyimpan antibiotik yang lain di sini yang masih banyak ini untuk nanti terapi jika terjadi infeksi luka operasi. Itu tentang antibiotik profilaksis. Nah, sekarang tentang antibiotik pada terapi. Kali ini kita ingin membahas tentang pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Pneumonia adalah kejadian infeksi pada saluran pernafasan yang ditandai dengan demam, bisa jadi menggigil atau nyeri pleuritik. Batuknya bisa jadi kering, tetapi dapat pula produktif atau menghasilkan mukus atau dahak. Kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, tetapi dapat pula hipotermi kurang dari 35 derajat Celcius. Ada nyeri dada dan sesak nafas. Bahkan bisa terjadi takipni, yaitu RR-nya lebih dari 18 kali per menit. Takikardi lebih dari 100 kali per menit, atau bahkan sangat mungkin terjadi bradikardi, yaitu kurang dari 60 kali per menit. Untuk heart rate-nya, tanda-tanda konsolidasi atau ada suara nafas bronkial serta ronki. Dapat pula terjadi perubahan karakteristik sputum dari yang warnanya mungkin masih belum terlalu kuning menjadi lebih kuning kehijauan akibat adanya iritasi lokal atau kerusakan pada pembuluh darah. Terjadi pula leukositosis dengan dominasinya adalah polimorfonuklear serta adanya saturasi oksigen rendah. Untuk menentukan apakah jenis pneumonia itu adalah community acquired pneumonia atau CAP ataukah hospital acquired pneumonia, yang dulu ada juga HCAP atau healthcare associated pneumonia, yang sekarang sejak 2019 digabung masuk dalam HAP,
atau juga yang terkait dengan pemakaian ventilator. Ini ya, ventilator associated pneumonia. Caranya seperti apa? Menurut ITSA ATS di sini dinyatakan bahwa parameter yang digunakan yang pertama, apakah pasien pernah opname di rumah sakit selama lebih dari 2 hari? Atau pasien tinggal di panti werda atau panti jompo? Atau pasien yang mengalami hemodialisa dalam 30 hari terakhir? Atau dapat pula mendapat terapi infus atau rawat luka, atau bahkan jika ada anggota keluarga yang memiliki infeksi multidrug resistant. Jika ini semua tidak, ya parameter ini tidak, maka dia masuk dalam kategori community acquired pneumonia, bahwa pneumonia asalnya dari komunitas. Sementara jika mengalami yang ini ya, maka akan ke arah HAP, Hospital Acquired Pneumonia, bahkan bisa jadi menjadi HCAP atau VAP. Pedoman dalam pneumonia nanti akan sangat berbeda, apakah itu yang CAP atau yang HAP. Pada CAP, pasien dapat diberikan beberapa terapi, baik itu terapi simptomatik dan juga terapi untuk non-farmakologi, termasuk adanya pemberian nutrisi, kemudian resusitasi, bisa jadi juga pemberian obat-obat simptomatiknya adalah seperti ekspektoran misalnya, kemudian juga dapat pula diberikan antipiretik. Tetapi jangan lupa bahwa di sini juga penting untuk pemberian antibiotik, karena kuncinya adalah pneumonia yang kita bahas ini adalah pneumonia yang bakterial. Maka pemberian antibiotik menjadi hal yang terpenting. Maka bagaimana pemilihan atau guideline pada antibiotik, baik itu CAP, rawat jalan maupun rawat inap, itu berbeda. Apalagi kalau itu sudah HAP. Kita lihat di sini untuk yang CAP rawat jalan, biasanya dibagi dua. Yang satu adalah ada tidaknya komorbid. Kalau di sini tanpa komorbid, tanpa ada resiko MRSA ataupun infeksi dari Pseudomonas aeruginosa. Jadi ini benar-benar menunjukkan dari komunitas ya, masih murni, tetapi yang satu lagi bisa jadi karena ada komorbid. Maka kalau yang masih tanpa komplikasi, tanpa komorbid, tanpa resiko dari MRSA maupun Pseudomonas, maka regimen yang diberikan bisa jadi adalah amoksisilin, berarti beta laktam, atau doxycycline. Ini adalah guideline terbaru 2019, ITSA ATS 2019, yang sangat berbeda dengan ITSA ATS sebelumnya. Jadi di sini muncul ada bisa menggunakan doxycycline tunggal atau makrolida, masih sama dengan yang dulu guideline-nya kalau makrolida. Tetapi kalau ada komorbid, maka harus sudah menggunakan kombinasi. Kombinasinya apa? Bisa beta laktam atau cefalosporin, bisa jadi amoklavulonat atau cefalosporin ditambah apa? Tadi yang di atas tadi ditambah dengan doxycycline atau makrolida. Kalau itu terapi yang kombinasi. Tetapi pada kondisi seseorang yang mungkin ada alergi terhadap beta laktam, maka lebih baik diberikan regimen yang satunya, yaitu cukup terapi tunggal, diberikan fluoroquinolon yang terkenal farmakokinetiknya atau penetrasinya di paru sangat bagus, yaitu fluoroquinolon respiratory, bisa levofloxacin, moxifloxacin, dan juga ciprofloxacin. Bagaimana dengan yang dirawat inap? Sama-sama CAP, tetapi harus kita ingat ini di sini bahwa
untuk yang rawat inap ini dibedakan antara yang tidak parah dan yang parah, ya, non-severe dan severe. Untuk yang tidak parah, maka diberikannya adalah mirip dengan yang tadi pada CAP rawat jalan tetapi sudah kombinasi, yaitu beta-laktam dengan makrolid, atau kalau mau tunggal sama dengan quinolon yang tunggal. Tetapi ingat gitu ya, jika sebelumnya diduga ada kejadian atau pernah terkonfirmasi bahwa pasien ini memiliki faktor risiko MRSA, maka harus ditambahkan antibiotik yang bisa mengcover bakteri-bakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus, yaitu vancomycin atau linezolid. Begitu pula jika ternyata ada dugaan kuat bahwa pasien pernah terpapar atau bahkan memiliki infeksi Pseudomonas aeruginosa, karena ini adalah pasien yang dirawat inap, maka dapat diberikan tambahan antibiotik yang mengcover Pseudomonas atau anti-Pseudomonas, yaitu ceftazidime, cefepime, meropenem atau aztreonam. Bagaimana dengan yang severe, yang lebih parah? Pasien rawat inap lebih parah, ini bisa menggunakan mirip dengan yang tidak parah jika masih memungkinkan, yaitu beta-laktam dan makrolida, tetapi kalau mungkin tampaknya tidak bisa mengatasi, bisa menggunakan kombinasi beta-laktam dan fluoroquinolon. Kalau diduga ada MRSA, sama tambahkan dengan vancomycin atau linezolid. Jika diduga masih ada kolonisasi atau malah terkonfirmasi adanya Pseudomonas aeruginosa, maka dapat ditambahkan dengan ceftazidime, cefepime, meropenem atau aztreonam. Prinsipnya sama, bedanya hanya ada lebih di sini karena mungkin agak lebih parah, maka ada kombinasi beta-laktam dan fluoroquinolon. Nah, untuk yang HAP pasti ini jauh lebih kompleks karena kita akan membedakan ya dari ITSA ATS 2016 ini untuk HAP tergantung dengan faktor resiko dan mortalitas. Kalau kita lihat di sini, ini ya, yang mortalitasnya tidak tinggi dan tidak ada kemungkinan terjadi infeksi MRSA, maka bisa memilih satu dari ini, banyak gitu ya. Jadi bisa piperacillin tazobactam, cefepime, atau levofloxacin atau carbapenem, bisa imipenem atau meropenem. Jadi lebih banyak kemungkinan digunakannya antibiotik. Dan kalau kita lihat ini semua dari piptazo, cefepime, levo, kemudian carbapenem, ini memang yang penetrasinya di paru sangat-sangat tinggi sehingga kadar obat di dalam epithelial lining fluid yang ada di paru itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di plasma darah, dan ini sangat menguntungkan pada kasus-kasus pneumonia. Untuk yang kedua, ini dibedakan lagi, mortalitasnya masih belum terlalu tinggi sih, tetapi ada kemungkinan terjadinya MRSA. Maka di sini kita lihat bedanya apa. Ini sama dengan yang pertama tadi, belum ada MRSA tapi ditambah dengan vancomycin atau linezolid. Jadi prinsipnya sama, mau CAP maupun HAP, kalau itu ada kemungkinan MRSA, maka selalu ditambahkan antibiotik yang bisa mengcover MRSA, yaitu vancomycin atau linezolid. Nah, untuk yang level ketiga, ini adalah yang resiko mortalitasnya sangat tinggi ya. Bahkan pasien pernah menerima antibiotik IV selama sebelum itu 90 hari sebelumnya. Berarti ini sangat mungkin sudah terjadi MDR, multi drug resistant, sangat mungkin terjadi. Maka apa yang diberikan di sini sama dengan standar yang tadi, tetapi di sini ada muncul yang tadi tidak muncul, yaitu golongan dari aminoglikosida. Bisa jadi gentamicin, tetapi kalau dia resisten gentamicin di Fornas dinyatakan bisa
anjak atau berpindah menjadi eskalasi ke amikasin. Jadi prinsipnya bisa terjadi eskalasi tergantung dari kultur dan sensitivitas dari spesimen pasien. Ya. Dan masih ditambahkan dengan vancomycin atau linezolid. Jadi yang penting di sini muncullah mulai ada yang aminoglikosida. Nah, kalau kita lihat memang ini ya farmakokinetik, farmakodinamik dari obat-obat antibiotik yang tadi disarankan atau direkomendasikan untuk terapi baik CAP maupun HAP dasarnya adalah karena apa? Ditemukannya kadar obat di dalam epithelial lining fluid ya. Jadi yang ada di paru ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan antibiotik yang lainnya, walaupun ini masih di bawah dari plasma darah. Tetapi kalau dilihat di sini kita harus melihat adanya MIC, farmakokinetik farmakodinamik adalah hubungan antara farmakodinamiknya adalah MIC dari bakteri yang menjadi target. Sementara farmakokinetik adalah kadar obat di dalam tempat atau source of infection yang menjadi target. Maka kalau kita lihat di sini dengan pemberian ini adalah levofloxacin pada kadar obat di dalam epithelial lining fluid atau di dalam plasma versus waktu, kita lihat bersama di sini kalau kita pasang di sini MIC dari Streptococcus pneumoniae, kemudian juga Klebsiella, ini pemberian antibiotik levofloxacin tunggal itu ternyata masih mampu memberikan perlindungan terhadap Klebsiella maupun Streptococcus pneumoniae karena ditemukan bahwa kadar obat di dalam paru ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MIC, baik itu MIC pada Streptococcus pneumoniae maupun Klebsiella. Dan ini kalau kita ingat kembali, levofloxacin ini adalah antibiotik yang concentration dependent. Jadi konsentrasinya yang diinginkan di atas dari MIC bakteri target. Bagaimana dengan kalau kita ingin tadi ya eradikasi pada Pseudomonas aeruginosa, maka tadi perlu ditambahkan kombinasinya. Kalau kita lihat pada Pseudomonas aeruginosa itu perlu ditambahkan dengan anti Pseudomonas, yaitu tidak bisa sendirian tetapi bisa ditambahkan dengan ceftazidime, cefepime, aztreonam atau keluarga carbapenem. Demikian terkait dengan infeksi, khususnya adalah profilaksis antibiotik yang menjadi salah satu tinjauan dari uji kompetensi apoteker Indonesia dan juga terapi pada pneumonia. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas tentang infeksi yang lain lagi karena kita tahu bahwa salah satu tinjauan pada uji kompetensi apoteker Indonesia yang mungkin lumayan banyak adalah infeksi ini karena memang kita adalah negara tropis yang masih mengalami berbagai infeksi yang memang harus dikuasai oleh seorang apoteker, apalagi jika nanti menjadi anggota dalam panitia pengendalian resistensi antimikroba yang akan bersama-sama dengan klinisi, kemudian teman-teman mikrobiologi klinik atau patologi klinik subspesialis infeksi untuk mengelola pasien secara bersama-sama melakukan visit bersama terhadap pasien-pasien infeksi. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.